Motor semi-trail mungkin adalah salah satu genre sepeda motor yang terlupakan dan sekarang sudah tidak populer lagi di Indonesia. Motor semi-trail sendiri merupakan sebutan untuk motor yang awalnya adalah motor jalan raya biasa yang mengalami beberapa ubahan terutama pada sektor kaki-kakinya, yang mana hal ini dimaksudkan agar motor mempunyai kemampuan lebih ketika dikendarai di medan off-road. Namun meskipun telah mengalami beberapa ubahan yang membuat tampilannya berbeda, secara konstruksi motor semi-trail sama sekali tidak ada yang dirubah alias masih sama seperti versi basicnya. Maka dari itu motor jenis ini sering disebut sebagai semi-trail atau bisa dibilang setengah trail dan setengah motor jalan raya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa motor semi-trail yang pernah dijual di Indonesia. Kira-kira apakah sampai sekarang masih ada pabrikan yang menjual motor semi-trail ini? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Yang pertama ada Honda Win Semi-Trail. Honda Win sendiri dirilis pertama kali di Indonesia pada tahun 1984. Kebanyakan orang mungkin lebih mengenal Honda Win versi standar karena jumlah unitnya memang lebih banyak beredar di pasaran. Padahal motor ini dulunya dibuat menjadi dua varian model, yaitu versi standar dan juga versi semi-trail. Untuk versi semi-trail, perbedaan paling jelas bisa kita lihat pada bagian spakbor depannya yang mengusung model spakbor khas motor trail, lalu bagian stang kemudi yang memiliki palang tengah, kemudian bannya memakai tipe dual purpose, serta ukuran rodanya yang berbeda, di mana velg depan memakai 18 inch serta velg belakang 17 inch, sedangkan untuk versi standar ukuran rodanya memakai 17 inch di bagian depan dan belakang. Sehingga ground clearance yang dihasilkan pun juga berbeda, di mana Win Semi-Trail ini lebih tinggi 25 mm dari versi standarnya. Berkat ground clearance-nya yang cukup tinggi serta BBM-nya yang irit, motor ini bisa diandalkan terutama ketika melewati medan jalan yang tidak rata. Tak heran, Honda Win kerap kali diandalkan sebagai kendaraan dinas oleh beberapa instansi seperti TNI, Pemda, BUMD, Koperasi, Dinas Kehutanan, dan lain-lain. Motor ini dibekali mesin berkubikasi 97 cc SOHC2 klep kopling manual, serta transmisinya 4 percepatan. Tenaganya diklaim mampu mencapai 8 horsepower di 8000 rpm, serta torsi puncak 7,45 Nm pada 7000 rpm. Oh iya, masa bakti Honda Win ini terbilang cukup lama, yaitu mulai dari tahun 1984 sampai tahun 2005, atau kurang lebih bertahan di pasaran selama 21 tahun. Saat ini, banyak penghobi yang memodifikasi Win standar menjadi Win semi-trail. Pasalnya, ban yang dilakukan terbilang gak terlalu ribet, karena dengan hanya merubah spakbor depan dan mengganti bannya dengan tipe dual purpose, maka Win standar bisa terlihat seperti Honda Win Semi-Trail. Berikutnya ada Yamaha YT115. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1988, YT115 bisa dibilang adalah versi semi-trail dari Yamaha RX Special, karena motor ini mempunyai desain tangki, panel samping, dan juga basic mesin yang sama persis seperti Yamaha RX Special. Namun ada banyak perbedaan dari kedua motor ini, diantaranya bisa kita lihat dari spakbor depan YT115 yang memakai model spakbor trail. Kemudian stang kemudinya lebih lebar, lalu bagian shock depannya mempunyai karet pelindung, dan juga bodi belakang YT115 tidak mempunyai cover seperti RX Special, bagian pengereman depan YT115 masih memakai tipe tromol, serta ukuran roda YT115 menggunakan ring 19 inch depan dan 18 inch belakang, sedangkan roda RX Special memakai ring 18 inch depan belakang. Motor ini dibekali mesin 2 tak 115 cc berpendingin udara, pengkabutan bahan bakar disuplai karburator Mikuni VM22 mm, serta transmisinya 5 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 15,5 horsepower di 8500 rpm, serta torsi puncak 13,2 Nm pada 8000 rpm. Berkat tenaganya yang lumayan besar dan bobot keringnya yang hanya berada di angka 95 kg saja, Yamaha YT115 kerap kali menjadi motor tunggangan handal yang biasanya banyak dipakai untuk kendaraan perkebunan. Sama halnya seperti Honda Win, YT115 juga sempat dipakai oleh beberapa instansi seperti Dinas Kehutanan, TNI, dan lain-lain. Karena fiturnya masih di bawah RX Special,
Motor ini dulunya ditawarkan dengan harga yang lebih murah dari RX Special. Yamaha YT115 sendiri dihentikan produksinya pada tahun 2004, namun kabarnya sisa unit produksinya masih dijual sampai tahun 2007. Meskipun keberadaannya cukup langka, untuk urusan permesinan karena basic mesinnya tergolong mirip RX Special, YT115 ini bisa disubstitusi menggunakan part mesin dari Yamaha RX Special. Yang ketiga ada motor bebek buatan brand lokal, yaitu Kanzen Taurus Ultima. Dirilis pertama kali pada tahun 2005, Kanzen Taurus Ultima bisa dikatakan adalah versi semi-trail dari Kanzen Taurus. Meskipun dari patok kepalanya mirip-mirip, Kanzen Taurus Ultima mempunyai banyak sekali perbedaan dengan versi standarnya. Motor ini memakai stang model lebar, lalu desain spakbor depannya berbeda, kemudian bodi belakangnya dibuat seperti motor trail, suspensinya dibuat lebih tinggi dari versi standar, lengkap dengan cover karet untuk suspensi depannya, posisi knalpot menggantung di bawah jok, serta bagian bannya menggunakan tipe dual purpose. Salah satu fitur unik yang mungkin tidak bisa ditemukan pada motor bebek lain adalah indikator pendeteksi sinyal HP dan juga tangki BBM-nya yang terdapat 2 buah, yaitu di bagian bawah jok dan bagian samping bodi depan, di mana kedua tangki ini total mampu menampung kapasitas sebanyak 8 liter bahan bakar. Fitur tangki double ini tentu sangat membantu pengendara apabila melakukan kegiatan touring maupun off-road, dan cukup berguna juga untuk pengendara yang berdomisili di wilayah perkebunan atau daerah pinggiran hutan yang jauh dari SPBU. Kanzen Taurus Ultima versi semi-trail dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu versi yang menggunakan mesin 100 cc bertenaga 7,2 horsepower dan torsi 7 Nm. Ciri khasnya bisa dilihat dari pengereman depan yang masih memakai tromol. Kemudian tipe yang menggunakan mesin 110 cc bertenaga 7,7 horsepower dan torsi 8 Nm, versi ini sudah dilengkapi dengan pengereman depan tipe cakram. Sayangnya pabrikan motor nasional Kanzen ini sudah resmi ditutup pada tahun 2012 lalu akibat mengalami kebangkrutan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pabrikan Kanzen bangkrut. Salah satunya adalah masih banyak yang mengira kalau Kanzen adalah brand asal Cina, sehingga hal tersebut membuat motor produksi mereka kurang dilirik oleh konsumen. Yang terakhir ada motor retro dari pabrikan geng ijo, siapa lagi kalau bukan Kawasaki W175TR. Motor ini dirilis pertama kali pada tahun 2019 dan hadir sebagai versi semi-trail dari Kawasaki W175. Meskipun tipe ban yang digunakan bukan dual purpose, namun secara desain motor ini dibuat seperti layaknya sebuah motor trail klasik, di mana spakbor depannya memakai model trail, stang kemudi model lebar, lalu tangkinya didesain lebih kecil dari W175 standar, yaitu hanya mampu menampung kapasitas sebanyak 7,5 liter saja. Kemudian kedua suspensinya dibuat lebih tinggi, ada tambahan skid plate di bagian bawah mesin, serta selincar knalpotnya agak naik dibandingkan versi standar yang bentuknya cenderung lurus. Kawasaki W175TR sendiri dibekali basic mesin yang sama dengan W175 standar, di mana mesin yang diusungnya adalah 1 silinder berkubikasi 177 cc, SWC 2 klep berpendingin udara, dengan penggabutan bahan bakar karburator Mikuni 24 mm, serta transmisinya 5 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 12,7 horsepower di 7.500 rpm, serta torsi puncak 13,6 Nm pada 6.000 rpm. Bisa dibilang untuk sekarang ini mungkin W175TR adalah satu-satunya motor bergaya semi-trail yang masih dijual di pasaran. Saat ini, KMI menawarkan W175TR dalam satu varian warna saja, yaitu lime green, dan dibanderol dengan harga 33 jutaan. Nah, oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rosi selanjutnya.